Bapak Ibu sekalian, para alim ulama, para habaib, para kiai yang saya hormati, tentu ingat peristiwa balkanisasi. Yugoslavia pecah menjadi 8. Yang orang lupa adalah selama beberapa dekade terjadi ketimpangan ekonomi yang luar biasa antar wilayah, antara Bosnia, Makedonia, Serbia. Ini semua 8 wilayah itu ketimpangnya luar biasa. Yang kita lihat konflik antar etnisnya. Konflik antar etnis itu disulut di ujung. Ketimpangan itu yang menyebabkan, kira-kira begini, ketimpangan itu mengeringkan rumput, mengeringkan hutan. Konflik antar etnis itu puntung rokok yang jatuh dan membakar hutannya. Tapi hutan tidak bisa terbakar kalau basah. Hutan tidak bisa terbakar kalau tidak kering. Yang mengeringkan adalah ketimpangan. Hari ini ketimpangan adalah potret Indonesia. Ketidakadilan adalah potret Indonesia. Karena itu ikhtiar kita adalah menghadirkan dan mengembalikan perjuangan tujuan Republik ini, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Republik ini didudukan dengan satu tujuan, menghadirkan keadilan. Dan ketimpangan adalah tanda ketidakadilan itu. Apabila kita lihat sekarang kualitas manusia, saya ingin tunjukkan Bapak sekalian. Ini contoh kondisi hari ini. Ini indeks tadi disebutkan oleh Pak Kiai Junaidi soal sumber daya manusia. Mudah-mudahan terbaca angkanya. Jawa dan Sumatera warnanya putih. Sisanya Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan kepulauan lain warna kuning. Coba dilihat. Indeks pembangunan manusia di Jawa dan Sumatera tahun 2013 69, kiri bawah 69, 2013. Mari kita lihat paling kanan bawah, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan lain-lain, indeksnya tahun 2023 69. Artinya apa? Mereka tertinggal 10 tahun dari Jawa dan Sumatera. Jedanya, selisihnya 10 tahun. Ini bukan angka 5 poin, 7 poin, bukan. 5 poin, 7 poin itu angka statistik. Tapi berapa lama untuk mencapai angka 5 poin itu? Selisihnya 10 tahun Bapak Ibu sekalian. Pembangunan adalah membangun manusianya, bukan membangun jalannya, bukan membangun sekedar barang-barang yang bisa difoto. Pembangunan ujungnya adalah membuat manusia yang berakhlakul karimah, membangun manusia yang kompeten, membangun manusia yang bisa hidup mandiri, yang merasa sejahtera. Pembangunanlah tentang manusia, bukan tentang infrastruktur. Itulah pembangunan. Dan ini yang akan menjadi perhatian bagi kami. Jadi dengan ketimpangan ini, maka kami akan mengubah, kami akan meluruskan paradigma pembangunan ini. Pembangunan ekonomi yang selama ini terjadi, ini pembangunan ekonomi fokusnya pada pertumbuhan. Menurut hemat kami harus berubah menjadi pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan. Pemerataan harus jadi perhatian. Membesarkan kue itu baik, tapi membagikan kue untuk semua itu lebih baik lagi. Kadang-kadang kita cuma berpikir bagaimana membuat kuenya lebih besar. Betul, kue lebih besar itu penting, tapi membaginya, bila kuenya lebih besar tapi yang menikmati hanya sebagian, salah besar. Apalagi kuenya lebih besar, tenaga kerjanya bukan lokal, lebih salah lagi. Betul ya sekalian? Jadi jangan kita konsentrasi membesarkan kue, lupa membagi. Dan ketika lupa membagi, siapa yang paling tertinggal? Yang paling tertinggal adalah kelompok yang di tengah dan di bawah.
Mereka yang paling tertinggal, paling terlupakan. Yang kedua, pendekatannya selama ini sektoral. Kami ingin menggeser pada pendekatan yang sektoral dan teritorial. Artinya apa? Fokus per wilayah. Jangan disamakan. Untuk wilayah Sulawesi kebutuhannya beda dengan Jawa. Untuk Papua beda dengan Nusa Tenggara. Nusa Tenggara beda dengan Kalimantan. Selama ini rencana pembangunan dibuat nasional tanpa membedakan per wilayah. Ke depan kita akan buat berbasis sektor dan berbasis teritori. Jelas perbedaannya. Yang ketiga, orientasinya yang selama ini menyelesaikan proyek pemerintah. Menyelesaikan proyek pemerintah itu baik-baik saja, tapi lebih penting lagi menyelesaikan masalah rakyat, menyelesaikan masalah warga. Kadang-kadang proyeknya selesai, masalahnya tidak selesai, karena orientasinya pada menyelesaikan proyek, bukan menyelesaikan masalah. Ini adalah hal yang terkait, hal dasar bagi perkembangan ekonomi yang kita lihat mendasar sekali. Alhamdulillah kami coba lakukan ini di Jakarta. Ketika Jakarta membangun sebuah proyek, mega proyek, di situ pendekatannya adalah pendekatan kolaborasi, kebersamaan. Warga yang tinggal di tempat sana, yang secara status hukum mereka bukan pemilik tanah, disiapkan rumah untuk mereka bisa berumah baru, agar mereka tidak begitu saja digusur. Tidak ada di penggusuran, yang ada mereka disiapkan tempat baru yang lebih baik bagi mereka. Satu. Yang kedua, ketika dibangun proyeknya 100% menggunakan tenaga yang dilahirkan oleh ibu Indonesia dan dididik oleh sekolah Indonesia dan berkarya di Indonesia. Dan kemudian bangunan itu namanya Jakarta International Stadium, menjadi salah satu mega struktur terbesar di dunia yang diakui seluruh dunia sebagai salah satu bangunan paling sulit dibangunnya. Kenapa paling sulit? Bapak Ibu sekalian, kalau membangun atap selebar ini itu masih biasa, tapi kalau membangun atap yang lebarnya hampir 400 meter, beratnya 3.600 ton, dan diangkat dari bawah ke atas. 3.600 ton itu kira-kira seperti ngangkat 1.200 Kijang Innova bareng. Oke, 2.400 Kijang dijejer di tempat parkir, terus diangkat sama-sama. Itu beratnya luar biasa. Kren-krennya disewa semua dari Timur Tengah, karena di sana adanya kren-kren yang besar, ada di Dubai, Abu Dhabi, di sana dibawa ke sini. Tapi yang mengerjakan adalah insinyur-insinyur Indonesia, tukang-tukang Indonesia, dan tidak satu pun menggunakan internasional. Karena itu saya sering katakan, jangan pernah remehkan tenaga didikan Indonesia. Prioritas kita ke depan mengembalikan agar semua pekerjaan-pekerjaan Indonesia menggunakan justru tenaga-tenaga dari Indonesia.